Kami bersyukur Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Betapa Engkau sangat baik bagi kami. Disebutkan boleh ada hari ini. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Kembali malam hari ini kami datang beribadah kepada-Mu Allah kami yang hidup. Engkau telah memimpin kami Tuhan. Tunggu pada malam hari ini kami boleh menyenangkan menyukakan hati Tuhan. Lo ibadah kami ini jamah setiap hati kami, tahirkan kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Untuk malam hari ini kami boleh bersukacita memuji-muji Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Engkau pimpin kami, terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani pada kesempatan ini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu Tuhan. Buat kuasa Roh-Mu memampukan kami Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh dengan benar melayani Engkau Tuhan. Layakkan kami, urapi kami, pimpin kami. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singa, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayan perjamuan suci, pelayan kulitan Engkau pakai. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percaya kau menyampaikan firman pengajaran-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau limpahkan firman-Mu yang disingkapkan rahasianya, firman pengajaran-Mu yang sangat kami butuhkan, terlebih di akhir zaman ini, untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin memahami akan rancangan Tuhan bagi kami di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa yang baik, saudara-saudara kami Tuhan. Jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan gairah, bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang berhalangan datang, apapun pergumulan mereka, biarlah nyata pertolongan Tuhan. Lingkungan kami juga Engkau berkati, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami berbahagia malam hari ini karena kami ada di hadirat-Mu dan Engkau memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu.
Jikalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, apapun bentuknya pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolak dan mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan menyala oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bersilakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya yang selalu ditunjukkan bagi kita. Jikalau pada malam hari ini kita masih boleh datang untuk beribadah kepadanya, sungguh semuanya adalah karena kasih setia Tuhan, karena Dia selalu mengasihi kita dan selalu memberkati kita dan selalu menopang kita agar kita sampai kepada rencana Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Tangkap pujian kita semusim berlalu. Musim
musim-musim berlalu sebagai pengalaman bagi kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan itu bagi kita semuanya. Selalu Dia nyatakan kuasanya, pertolongannya, dan Dia ubahkan kita sehari demi sehari untuk semakin sama mulianya dengan Dia. Kita rasakan kasih-Nya menolong kita. Puji Tuhan. Asik kita angkat pujian kita, betapa Engkau baik. Sebelum kita bangkit berdiri dengan hati yang gembira, kita angkat pujiannya kepada Tuhan. Haleluya. Bangga kepada Yesus Tuhan, kekasih jiwa kita yang menyertai kita, yang selalu ada bagi kita saat susah, saat duka, selalu Dia menopang kita. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, Allahku memenuhi keperluanku.
Haleluya, puji Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia beri kekuatan bagi kita untuk kita cakap menanggung segala perkara. Dia beri kekuatan bagi kita untuk kita berkemenangan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Bejana tanah liat.
Haleluya, sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari-hari yang kami jalani ini adalah dalam kekuatan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Banyak hal yang bisa kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Kesukaran demi kesukaran, masalah demi masalah selalu ada dalam hidup kami, agar di dalamnya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Agar sungguh-sungguh kami berharap, percaya perlindungan Tuhan begitu dahsyat bagi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika malam ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, jika malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau selalu menopang kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terlebih firman-Mu yang selalu mengajari kami, membuka jalan bagi kami, menguatkan kami. Bukakanlah hati kami Tuhan, agar firman-Mu jadi iman, firman-Mu jadi praktek, bahkan firman-Mu sanggup membawa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya, yang mencoba menghalangi kami saat-saat kami menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan dan sejahtera bagi kami untuk menerima berkat firman-Mu dan perjamuan kudus yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami duduk menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur saudara-saudara pada malam hari ini kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita, memberkati kita saudara-saudara, sehingga malam hari ini kita bisa ada di hadirat Tuhan. Kita bersyukur, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan buat segala hal yang sudah kita nikmati di dalam kemurahannya saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati. Di hari-hari yang lalu, di hari Minggu kemarin, kita melihat bahwa hidup ini menikmati kebaikan Tuhan. Ada tema yang sangat rindu saya saudara-saudara, bahwa bersama dengan Tuhan tidak hanya sekedar mendengar berita, tidak hanya sekedar dapat informasi, tetapi bersama Tuhan kita menikmati kehadiran Tuhan, menikmati banyak hal dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kenapa kita menikmati? Karena Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah sediakan semua. Ya, pengorbanannya begitu sempurna bagi kita, sehingga kita disuruh oleh Tuhan menikmati saja. Ya, apapun itu saudara-saudara, ketika kita menikmati, ada rasa syukur kita, ada rasa penyembahan kita, ada rasa pujian kita kepada Tuhan, karena Dia sudah menyediakan bagi kita semua saudara-saudara. Di hari Minggu yang lalu kita diajari untuk menikmati kebaikan Tuhan saudara-saudara sekalian. Selalu kita nikmati ini, setiap pribadi kita saudara-saudara. Kebaikan Tuhan sudah disediakan bagi kita. Ya, itulah sebabnya selalu kita berlindung kepadanya, takut akan Tuhan dan selalu mencari Dia. Tuhan akan sediakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Makanya belajar kita saudara-saudara. Jadi tidak sekedar mengikut Tuhan lalu gak menikmati. Banyak orang ikut Tuhan menyesal saudara-saudara, bersungut-sungut karena gak menikmati. Padahal ketika kita diajar oleh Tuhan untuk mengikut Dia, kita nikmati. Bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir untuk menikmati segala anugerah Tuhan, mujizat-mujizat, perlindungan-perlindungan, hal-hal ajaib Tuhan sediakan kepada mereka. Tapi sebagian besar tidak mau menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Mereka selalu menganggap dari Mesir yang baik. Mereka menganggap bahwa kekuatan mereka lah segalanya. Makanya banyak bersungut-sungut saudara-saudara. Nah, menikmati segala kebaikan Tuhan, ya, rasakan dan nikmatilah segala kebaikan Tuhan itu kemarin. Dan malam ini kita lagi menikmati saudara-saudara kekuatan yang dari Tuhan. Hidup ini bukan kekuatan kita, ya, tetapi hidup ini kita menikmati kekuatan dari Tuhan saudara-saudara, karena kita
di dunia ini melintasi lembah baka, kekelaman, saudara-saudara. Ya, dan semua manusia harus melewati lembah kelam, saudara-saudara. Di Alkitab kita lembah baka, banyak hal yang mengkhawatirkan kita, banyak hal yang menakutkan kita, banyak hal terjadi dalam hidup kita di luar pemikiran kita. Tetapi kita belajar supaya kita sampai kita sadar bahwa kekuatan perjalanan hidup kita ini bukan kekuatan kita, saudara-saudara, tapi sesungguhnya adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita. Kita baca malam hari ini firman pengajaran ini dari Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Mari saudara-saudara kita pelajari baik-baik firman Allah ini. Ya, Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita nikmati pembacaan ini, kita baca bersama-sama. Mazmur 84 ayat yang ke-5 mulai 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Perhatikan ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. 7. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, bagian yang ke-6 ini amat penting kita perhatikan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Kekuatan kita, saudara-saudara, ada di dalam Tuhan. Ya, nanti ada dua hal yang kita perhatikan membahagiakan hidup di dunia ini. Ada dua hal yang membahagiakan perjalanan hidup kita di dunia ini. Pertama adalah kita berbahagia, saudara-saudara sekalian, ya, karena kita hidup menikmati kekuatan dari Tuhan. Sadar kita hidup ini kekuatan Tuhan. Ya, karena kita nanti melintasi lembah baka di ayat ini, banyak hal yang menakutkan kita, saudara-saudara. Tapi melintasi lembah baka, melintasi kesulitan, mara bahaya, kesukaran-kesukaran di bumi ini, dan wajib, saudara. Nggak ada orang mengatakan, aduh aku di dunia ini mau enaknya saja. Semua manusia wajib mengalami melintasi lembah baka, saudara-saudara. Tapi untuk membahagiakan kita di tengah-tengah perjalanan melintasi lembah baka ini, dikatakan diulangi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Jadi untuk melintasi lembah baka ini, kesulitan, mara bahaya, tantangan, bermacam-macam harus kita hadapi di lembah baka yang menakutkan ini, supaya kita ada jaminan kebahagiaan, menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Yang pertama adalah kita hidup dari kekuatan Tuhan. Ya, bedanya kita dengan yang lain di situ, kita, ayat ini berkata, yang kekuatannya di dalam Engkau. Kekuatan kita dari Tuhan. Ya, melebihi dari kekuatan manapun. Kita lihat di Alkitab kita ini begitu dahsyat. Setiap manusia yang sama-sama lahir sama-sama, keberadaan bersama, tapi yang membedakan dia adalah dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Inilah yang seringkali di Perjanjian Baru disebutkan, saudara-saudara, kuatlah engkau di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuat kuasanya yang menolong kita, bukan kekuatan daging kita. Ya, kekuatan daging kita andalkan, sama kita dengan manusia yang ada yang lain ini, saudara-saudara. Tetapi karena kita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan dari Tuhan. Efesus, coba kita baca ini, saudara-saudara. Efesus disebutkan di situ, kuatlah engkau di dalam kuat kuasanya. Jangan kekuatan daging, jangan kekuatan apapun, tapi yang kita andalkan adalah kekuatan Tuhan, supaya di dalam melintasi lembah baka ini kita ada kebahagiaan, ada kekuatan yang dari Tuhan, saudara-saudara. Ya,
Mari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, saudara-saudara. Ya, kita baca ayat ini. Ya, ayat yang ke-10, saudara-saudara sekalian. Ya, pasal Efesus pasal terakhir ini, saudara-saudara, kita baca ini. Makanya disebutkan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Coba. Akhirnya itu berbicara mengenai perjalanan akhir kita andalkan kekuatan Tuhan. Kita hidup dari kuat kuasa-Nya menghadapi apa saja, saudara-saudara. Menghadapi pekerjaan kita, katakan Tuhan, di dalam pekerjaanku Kau nyatakan kekuatan kuasa-Mu. Ya, yang sekolah, yang bekerja, menghadapi masa depan, menghadapi pergumulan, masalah-masalah, sampai kita bilang, bisa kita katakan, kami hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Makanya selalu kita andalkan, Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Tidak ada satupun yang layak kami andalkan di dunia ini kecuali Tuhan. Karena di dalamnya kami hidup untuk menikmati kekuatan Tuhan. Jadi hari ini kalau kita bisa ada, selalu kita katakan, Tuhan, kekuatan Tuhan lah yang ada dalam hidup saya. Kalau kekuatan daging saya, sudah saya nggak mampu, nggak kuat, saudara-saudara. Tapi ada kuat kuasa Tuhan. Kalau Rasul ini berkata kepada jemaat Efesus menghadapi banyak masalah, saudara-saudara. Tapi dibilang, ayo, hendaklah Engkau kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Karena kita melintasi lembah baka. Di Mazmur itu tadi bilang, kita menghadapi banyak hal. Ya, banyak hal yang tidak enak bagi daging kita, banyak hal yang mengkhawatirkan, menakutkan kita. Tapi hendaklah kita kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Setiap hari kalau ada pergumulan, katakan, Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan bagiku untuk mengatasi, untuk melampaui segala hal, memberikan kemenangan-kemenangan bagiku. Di 2 Timotius lagi dikatakan, kita kuat karena kasih karunia Tuhan. Ya, ada kasih karunia Tuhan memberikan kita kuat. Ya, kasih karunia Tuhan membuat kita kuat dalam bermacam pergumulan-pergumulan menghadapi lembah baka ini. 2 Timotius kita temukan ayat ini, saudara-saudara. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Ya, ayat 1 juga kita ulangi, kita baca ini 2 Timotius 2. 2 Timotius 2, saudara-saudara, ayat 1 kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat di dalam kasih karunia. Ya, kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita melintasi lembah baka ini, saudara-saudara. Ya, ini kekuatan kita. Makanya kita nikmati. Ya, hidup ini kita bilang, hidup ini saya menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kekuatan daging kita tidak mampu, saudara-saudara. Manusia ini disebut hanya bagaikan bejana tanah liat, gampang pecah, gampang hancur. Gak ada yang bisa kekuatan yang ada karena kita hanya bagaikan bejana tanah liat. Ya, tapi karena kita menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab kita ini, sungguh-sungguh luar biasa Tuhan kita. Sampai kadang-kadang dipatahkan dulu semua kekuatan kita. Ya, si Paulus dia harus buang semua kekuatannya, kehebatannya, supaya apa? Nyata kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Di Alkitab kita banyak itu, saudara-saudara. Orang-orang yang merasa kuat sampai Tuhan hancurkan kekuatannya, supaya benar-benar kekuatan yang ada ini bukan kekuatanku, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Musa hebat, semua pelajaran di Mesir dia pelajari. Tidak ada pelajaran di Mesir yang tidak dimiliki oleh Musa, saudara-saudara. Tapi Tuhan patahkan semua kekuatannya. Dia tinggalkan Mesir, dia hanya menjadi menggembalakan kambing domba. Coba saudara-saudara bayangkan.
Supaya apa? Supaya nanti ketika dia dipakai oleh Tuhan, dia benar-benar hanya mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan lah yang ada dalam hidupnya. Di Alkitab kita itu selalu dituntun begitu. Sama kita. Ketika Tuhan patahkan kekuatan kita, kekuatan daging kita, saudara-saudara, ada maksud Tuhan. Tuhan ganti dengan kekuatan dari Tuhan. Ya, sehingga saudara-saudara, kita bisa menikmati melintasi lembah baka ini adalah karena kekuatan dari Tuhan. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara, kita melintasi lembah baka ini. Pertama, kekuatan kita adalah dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan siapapun, saudara-saudara, kekuatan dunia, kekuatan daging kita, ya, dalam melintasi lembah baka ini. Tapi kita hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Makanya banyak kita berdoa, banyak kita bersyukur, kita beribadah, selalu minta Tuhan, dalam banyak hal ku hadapi masalah, tapi kekuatan dari Tuhan itulah yang selalu menguatkan saudara-saudara. Jadi dua hal membahagiakan kita. Pertama, karena kita hidup dari kekuatan Allah, bukan kekuatan daging kita, ya, bukan kekuatan daging kita, tetapi adalah kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi yang pertama adalah berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Itu yang pertama saat kita melintasi lembah baka ini, saudara. So, yang kedua, apalagi saudara-saudara, yang kedua adalah yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara tahu, mengadakan ziarah bagi bangsa Israel tidak kayak kita, suku kita. Kalau sudah ziarah pasti kuburan lah itu. Mau pergi ziarah mana? Ke kuburan ayahnya. Maka itu bangsa Israel bukan begitu berziarah. Bangsa Israel itu berziarah, pingin datang ke rumah Tuhan. Mereka perjalanan mereka ke Sion, mereka harus berjuang, berziarah, bertemu dengan Tuhan. Itulah ziarah bangsa Israel. Ziarah bangsa Israel adalah pergi berjuang, pergi giat untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah ziarah, saudara-saudara. Ya, sama kita. Ya, kebahagiaan kita melintasi lembah baka dunia ini, kesulitan, bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Pertama, andalkanlah kekuatan Tuhan. Katakan, kekuatan Tuhanlah membuat saya mampu dalam perjalanan melintasi lembah baka ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita berhasrat. Kalimat berhasrat ini punya niat, punya kerinduan untuk membuat ibadah, kegiatan ibadah itu adalah yang amat penting, yang selalu dirindu-rindukan. Itu hasrat untuk berziarah. Dia rindu untuk beribadah, dia rindu untuk melayani Tuhan, dia giat beribadah melayani Tuhan. Dua ini, saudara-saudara, berulang-ulang ini, ya, di sepanjang Alkitab. Dua hal ini rahasia kebahagiaan, keberhasilan anak-anak Tuhan untuk melintasi lembah baka ini. Pertama, kekuatan dari Tuhan yang diandalkan. Kalau kekuatan daging kita nggak sampai, saudara-saudara, ya, kekuatan daging kita nggak sampai. Tapi kalau itu kekuatan dari Tuhan, ya, kuat di dalam puasanya, kuat dalam kasih karunia-Nya, kita akan mampu. Dan yang kedua adalah berhasrat mengadakan ziarah. Ada kerinduan untuk beribadah. Banyak kali kita beribadah nggak rindu, ada hasratnya. Udahlah yang ke gereja untuk bertemu dengan teman, daripada di rumah nongkrong, udahlah datanglah ke gereja. Hasratnya, niatnya, kerinduannya nggak tepat, tapi kita punya hasrat, punya kerinduan. Aku mau bertemu dengan Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan seperti hari Minggu kemarin. Ya, kita mau menikmati kebaikan Tuhan karena kita ingin berjumpa, dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan. Semua kita lihat orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang lumpuh sembuh, yang buta celikan matanya, yang kusta dapat ditahirkan, segala sakit penyakit. Saudara-saudara, Tuhan ganti dengan hal-hal yang baik semua yang buruk
Tuhan ganti dengan yang baik. Kalau berjumpa, makanya ayat ini mereka berkata berhasrat ziarah. Ya, berhasrat berziarah. Kalau orang Israel 3 hari raya itu sangat rindu mereka. Kapanlah ketemu dengan hari raya supaya saya ziarah. Saya datang ke rumah Tuhan, saya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya membawa pengorbanan saya kepada itu. Hasrat yang sangat baik, saudara-saudara. Ada kerinduan yang mendalam bagi mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, untuk bersama-sama di hadirat Tuhan. Perjalanan kita melintasi lembah Baka ini, 2 hal itu, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya saya ulangi dulu baca ayat 6 dan ayat 7 ini supaya saudara perhatikan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. 7. Apabila melintasi lembah Baka. Nah, inilah saudara-saudara, lembah kekelaman. Lembah Baka, lembah yang menakutkan. Kita kan diizinkan Tuhan banyak hal yang kita diperhadapkan dengan hal yang menakutkan. Ya, banyak saudara-saudara. Terutama kita berada nanti di hari-hari terakhir ini. Ya, banyak hal yang menakutkan kita di lembah Baka, saudara-saudara. Ya, bisa ekonomi, bisa sakit penyakit, bisa banyak hal. Ya, apabila melintasi lembah Baka, makanya diperhatikan ini semua wajib melintasi lembah Baka. Kesukaran, tidak ada manusia bilang aduh dalam hidupku enak-enak saja. Ada ujian, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan-tantangan hidup. Ada hal-hal yang membuat kita serasanya nggak ada mampu kekuatan kita, saudara-saudara. Ya, tapi karena kekuatan kita sudah ada, kekuatan kita adalah Tuhan, dan kita berhasrat untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila satu saat, ya, ketika satu saat harus melintasi, kalimat melintasi itu nggak bisa menolak kayak bangsa Israel, nggak bisa. Bangsa Israel kalau mau sampai ke harus melintasi banyak hal, melewati laut Teberau, ya, kekurangan, keganasnya padang, itu harus dilewati mereka, saudara-saudara. Semua kita, ya, tidak ada yang bisa, waduh enak-enak saja hidupnya. Harus melintasi lembah Baka, saudara-saudara. Ya, harus melintasi lembah Baka, masalah-masalah. Kadang-kadang masalah silih berganti. Masalah yang satu udah terberes, datang lagi masalah berikutnya. Ya, dan memang untuk itu, saudara-saudara, hidup di dunia tidak ada yang saudara bilang tanpa masalah-masalah. Selalu silih berganti, tiada henti-hentinya. Ya, itu lembah Baka. Ujian-ujian dalam hidup ini. Kemarin kita di hari lalu disebutkan adanya ujian dalam hidup kita, supaya kita makin belajar naik iman kita, meningkat iman kita. Ada ujian-ujian yang semakin tinggi kita hadapi. Ya, tantangan-tantangan hidup yang semakin berat. Ya, makin tambah umur kita, makin berat tantangan hidup kita, saudara-saudara. Ya, demikian juga kebutuhan hidup kita. Semakin panjang umur kita, makin banyak kebutuhan kita. Itu lembah Baka yang harus kita lintasi, harus kita lewati, harus kita jalani, dan kita mampu melewati lembah Baka ini, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi supaya kita mampu melintasi lembah Baka ini, pertama jadilah kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, berhasrat, niatkan beribadah, saudara-saudara. Hasrat, niat beribadah, bukan terpaksa. Ya, kalau terpaksa nggak ada hasratnya, udah ikut-ikutan. Orang ikut-ikutan satu saat nggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Ya, ada hasratnya, ada niat, ada kerinduan. Saya kerinduan untuk beribadah. Bagi kita 3 macam ibadah itu sudah hasrat kita, kayak bangsa Israel 3 macam hari raya itu.
Ya, itu hasrat mereka, rindu sekali mereka mengadakan 3 macam hari raya bagi bangsa Israel. Bagi kita inilah 3 macam ibadah ini, saudara-saudara. Ya, supaya lembah baka ini Tuhan ubah. Ulangi dulu, baca kalimat ini. Membuatnya lembah baka, mereka membuat menjadi tempat mata air. Itu hebat sekali rahasia ini, saudara-saudara. Ulang dulu, kita baca ya. Ayat yang ke-7. Jadi 2 dulu tadi, kekuatannya ada di dalam Tuhan, berhasrat mengadakan ibadah. Lalu kita lihat hasilnya ayat yang ke-7 dan 8. 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wah, ini yang saya renung-renungkan, saudara-saudara. Kalau sepintas kita baca nggak mengerti kita, tapi kalau kita hubungkan mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, kunci keberhasilan kita melintasi lembah baka adalah kekuatan kita adalah dari Tuhan. Yang kedua, berhasrat untuk beribadah. Berhasrat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Dan hasilnya ada 3 hal, saudara-saudara. Jadi hal ibadah kita itu hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Hasilnya adalah apabila melintasi lembah baka, itu tadi saya sebutkan ya, masalah-masalah, ujian, tantangan-tantangan, kebutuhan-kebutuhan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Apabila mereka menghadapi banyak pergumulan, katakan saja lembah baka ini, apabila mereka menghadapi banyak pergumulan, ujian, masalah-masalah, maka ayat ini berkata mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Nah, inilah kayak bangsa Israel. Persis kalau bangsa Israel lakukan itu, saudara-saudara. Tuhan ubah, ya, Tuhan ubah segala yang kita takutkan, lembah baka yang kita takutkan itu, Tuhan akan berubah menjadi mata air kehidupan di dalamnya, saudara-saudara. Itu sebabnya menjadi tempat yang bermata air. Air kehidupan, saudara-saudara. Orang takut nanti kita menghadapi di tahun-tahun mendatang ini banyak hal lembah baka yang menakutkan kita, dan banyak orang mati ketakutan, kata Alkitab. Mati ketakutan. Di Injil Lukas disebut akan terjadi perang, terjadi bermacam-macam seperti menghadapi lembah baka, tapi banyak orang mati karena ketakutan. Tapi bagi kita, saudara-saudara, ketika itu terjadi, kita mau melihat ada jaminan kehidupan, ada air kehidupan untuk memberikan kepuasan bagi kita, kekuatan kepada kita, sehingga perjalanan kita tidak lelah. Perjalanan kita tidak jatuh, tapi perjalanan ini kita jalani dengan kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara. Apabila mereka melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Sudah tengok bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, mereka melintasi lembah baka. Semua anak sulung di Mesir mati, tangisan yang ada, saudara-saudara. Mereka menghadapi lembah baka, bangsa Mesir habis semua anak sulung manusia, anak sulung hewan habis, saudara-saudara. Karena malam itu berjalan maut, saudara-saudara. Ya, setiap bangsa Mesir, anak sulung manusia dan hewan habis. Ya, mereka penuh dengan tangisan. Tapi bangsa Israel, mereka keluar bukan tangisan, mereka sukacita. Ayat membilang anjing pun tidak ada yang berani menggonggong orang Israel. Karena apa? Ada kehidupan bagi mereka. Ada jaminan kehidupan. Nah, inilah saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel keluar bukan dengan kekuatan sendiri. Bangsa Israel keluar dari perbudakan itu adalah dari kekuatan Tuhan. Bangsa Israel direncanakan Tuhan keluar dari Mesir untuk apa? Untuk hasrat beribadah. Untuk beribadah, saudara-saudara.
Makanya dua hal ini, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kekuatan dari Tuhan, dan bangsa Israel juga keluar dari Mesir dengan tujuan beribadah, membangun tabernakel, dan terus kemana-mana mereka berangkat, dituntun dengan tabut perjanjian, membawa tabernakel dalam hidup mereka, saudara-saudara. Ayat ini membilang, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ya, Tuhan mengubah lembah Baka menjadi mata air kehidupan. Makanya kita imani, saudara-saudara. Saya selalu imani. Ayat ini selalu saya bilang, Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami, niat kami, hasrat dan kerinduan kami untuk selalu beribadah dan melayani Tuhan. Maka Tuhan bisa mengubah lembah Baka ini, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Di padang gurun, lembah Baka itu, saudara-saudara. Laut Teberau, lembah Baka itu juga yang menghadapi lembah Baka. Sungai Jordan, aduh, saudara-saudara. Bangsa Israel harus melewati, saudara-saudara. Ya, sama kita. Kita hadapi hari-hari di masa-masa sukar ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dari kekuatan dari Tuhan. Kita hadapi, saudara-saudara, karena kita mengutamakan ibadah dan pelayanan kita. Kita bisa melintasinya seperti bangsa Israel bisa melintasinya Laut Teberau hanya dengan tongkat yang diangkat oleh Musa. Laut Teberau akan kering. Ya, bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Tapi bangsa Mesir coba ikut-ikutan, saudara-saudara. Mereka tenggelam semua di Laut Teberau. Di padang gurun mereka gak menanam, gak menabur, melintasi lembah Baka. 40 tahun berjalan tanpa bekerja, tanpa menabur menuai, saudara-saudara. Ayat membilang, firman membilang, mereka dipelihara Tuhan dari sorga. Roti malaikat dikasih untuk makanan bangsa Israel. Roti malaikat loh, saudara-saudara. Ya, ada kehidupan ketika kita, kekuatan kita dari Tuhan, dan hasrat kita beribadah kepada Tuhan. Gak tanggung-tanggung pemeliharaan Tuhan. Seharusnya bukan makanan manusia itu, mana itu makanan malaikat, saudara-saudara. Ya, tapi diberi kepada bangsa Israel. Sama ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan punya niat kita beribadah, niat ini yang penting dulu kita perbaiki. Hasrat kita ini untuk beribadah harus kita perbaiki, saudara-saudara. Kalau sudah itu, nanti banyak cara Tuhan untuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana mampu kita melintasi lembah Baka ini. Niat kita dulu, hasrat kita. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Hasil yang pertama ketika kita hidup dari kekuatan Tuhan, menikmati kuat kuasanya Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Hal yang pertama adalah apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada kehidupan di dalamnya, saudara-saudara. Ya, ada kepuasan di dalamnya. Ya, menjadi tempat yang bermata air. Seringkali kita sebut air kehidupan itu, saudara-saudara, berubah. Ya, Tuhan ubah, dan banyak pengalaman-pengalaman kita. Seharusnya saudara sampai bisa bilang, ya, ketika kekuatan Tuhan itu dari memiliki, ya, ketika Tuhan, hasrat saya untuk beribadah, melayani Tuhan itu yang terutama. Pasti Tuhan ubah. Saat melintasi lembah Baka, Tuhan akan ubah lembah Baka menjadi tempat bermata air, saudara-saudara. Itu indah sekali. Dan kita lihat hasilnya, saudara-saudara. Beda. Orang kalau sudah kekuatannya mengandalkan kekuatan daging, sudah nggak sungguh-sungguh beribadah, gampang kali dibalikkan oleh Tuhan. Kita ingat hari Minggu kemarin, saudara-saudara. Ruth, Naomi,
Naomi, ya. Gampang sekali. Dianggapnya bisa dengan kekuatan suaminya, dengan kekuatan dua anaknya. Satu saat di Moab mereka jaya hebat sekali di situ. Tidak, saudara-saudara. Karena dia sudah tinggalkan Betlehem. Saudara-saudara, di Betlehem walaupun satu saat menghadapi lembah baka karena Betlehem waktu itu kelaparan, saudara-saudara. Ya. Tapi tidak bertahan di situ, dia tinggalkan Betlehem, dia pergi ke Moab dengan tangan penuh. Bawa suami, bawa anak dua ke Moab dengan harapan di Moab mereka akan hebat sekali, saudara-saudara. Nggak lama, ya matilah suaminya, ya mati juga dua anaknya. Makanya dibilang Naomi, jangan lagi sebut aku Naomi. Naomi itu kesukaan. Kesukaan berubah menjadi air mata. Kesukaan berubah menjadi papahitan penderitaan ketika mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak beribadah, saudara-saudara. Di Moab mereka tidak andalkan Tuhan. Di Moab mereka nggak beribadah. Sibuk hanya kerja, sibuk hanya cari uang, sibuk hanya untuk cari perkara dunia. Mati, saudara-saudara. Suaminya mati, anaknya mati, sudah menikah, tinggallah mereka bertiga, itu pun janda. Naomi janda, ya, Ruth janda, saudara-saudara, ya, mereka menderita. Tapi satu saat dilawat Tuhan Betlehem, tapi sudah duluan mati tiga itu, saudara-saudara. Dia pulang, ya. Jadi makanya ketika kita dihadapkan lembah baka, ada maksud Tuhan di dalamnya. Untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dan berhasrat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Pulang mereka, coba ulang baca dulu hari Minggu sudah kita baca itu, saudara-saudara. Asal manusia mengandalkan kekuatannya, tidak beribadah, itu berulang-ulang loh, saudara-saudara, ya. Berulang-ulang risikonya sangat berat sekali. Ya, Ruth, ya Ruth kita baca, saudara-saudara. Ya, pasal 1 lebih dahulu kita baca. Ya, Rut 1 ayat yang ke-10. Rut 1 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah atas ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2 sama-sama, 1, 2, 3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Terus kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang satu bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Coba 10 tahun 3 orang harus meninggal, saudara-saudara, ya. Padahal niatnya tadi karena tinggalkan Betlehem karena kelaparan, ada masalah, ada lembah baka. Andalkan kekuatannya, udahlah pergi kita ke sana, nanti ini anak-anak kita hebat, ayo. Dapat istri di 10 tahun, jadi bukannya Tuhan dulu mereka cari, ayo kamu nikah. Gak lihat bagaimana nikah dengan orang luar, dia gak percaya sama Tuhan, saudara-saudara. Meninggal, ya. Sekarang 3 ini janda. Naomi, Orpa, dan Ruth, saudara-saudara, ya. Dan satu saat dilawat oleh Tuhan. Gak lama kemudian, saudara-saudara, Betlehem dilawat oleh Tuhan. Tapi Naomi sadar dia, saudara-saudara. Dia sadar, dia pulang. Coba kita baca lagi. Ya, dilewati lagi ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ayat 18 kita baca, ayat 18. 1, 2, 3. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem.
Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Coba, ini saudara-saudara, ya, yang tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, ya, meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan ibadah hanya karena menghadapi lembah baka, ya, dengan harapannya nanti di Moab mereka berhasil. Udahlah, supaya kita hebat, ambillah orang Moab, cepat-cepatlah menikah, ya, supaya di Moab kita nanti wah terkenal sampai di Betlehem. Ruth hebat, Naomi hebat di sana. Itu dan tapi Tuhan patahkan semua, ya. Makanya ada pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Cerita ini ada di Perjanjian Baru, seperti orang yang tinggalkan Yerusalem dan pergi ke Jericho. Hampir sama, saudara-saudara. Di Perjanjian Baru juga begitu. Yerusalem tempat ibadah, kekuatan, dan tinggalkan, saudara-saudara, hanya untuk pergi ke Jericho, ya. Inilah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak berhasrat untuk beribadah. Tinggalkan ibadahnya hanya untuk Jericho, kesenangan-kesenangan dunia, keharuman dunia, dia pergi, saudara-saudara. Ayat membilang di tengah jalan, saudara-saudara, di tengah berjalan dia dirampas habis hartanya. Bukan hanya hartanya habis, dia dipukuli, saudara-saudara, hampir mati, saudara-saudara. Ya, nah inilah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang kekuatannya bukan Tuhan, yang tidak hasrat untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya habis-habisan semua, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya mari kita, saudara-saudara, hidup mengandalkan Tuhan, hidup kekuatan kita dari Tuhan, dan utamakan ibadah. Utamakan ibadah lebih dari kegiatan apapun di dunia ini. Nanti akan kita lihat hasil yang pertama. Balik lagi kita ke Mazmur tadi, ya, Mazmur pasal 84 tadi. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah baka berubah menjadi tempat kehidupan, air kehidupan, saudara-saudara, ya. Dan satu saat hal-hal yang sama sering kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua adalah bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, ya. Lembah baka berubah menjadi mata air. Lembah baka menyelubungi dengan berkat-berkat, saudara-saudara, ya. Rasanya ada berkat, kayak bangsa Israel, saudara. Di padang gurun, semua orang akan pikir di padang gurun, apakah karena nggak ada kuburan Musa di Mesir sehingga kami ke sini? Itulah orang Israel berteriak-teriak kepada Musa. Musa, yang kau pikirnya nggak ada kuburan di Mesir, makanya kau bawa kami ke sini, ya. Karena mereka nggak mengandalkan Tuhan, mereka nggak sungguh-sungguh beribadah. Orang-orang Alkitab bilang ada orang-orang bajingan di dalamnya. Hasrat mereka bukan beribadah ikut-ikutan, daripada mati kita di Mesir, ayo ikut orang Israel, ya. Tetapi kalau mereka sungguh-sungguh mau mengharapkan, mengandalkan kekuatan Tuhan, dan mereka kuat dari kekuatan Tuhan dan hasrat beribadah, satu saat lembah baka itu akan ada musim menyelubunginya dengan berkat dari Tuhan. Nah, itulah yang seringkali kita alami, saudara-saudara, ya. Di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan siapkan sudah berkat di situ. Perjanjian Baru berkata, semua mendatangkan kebaikan
bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Semua yang terjadi itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Yang mengasihi Tuhan, ada orang kalimat mengasihi Tuhan ini dibuang, saudara-saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, semua masalah-masalah lembah baka itu satu saat akan mendatangkan berkat bagi kita. Ya, akan mendatangkan berkat bagi kita. Coba Roma 8 ayat yang sering itu ya dicari, saudara-saudara. Asal kita mengasihi Tuhan, kekuatan kita dari Tuhan, dan hasrat kita beribadah kepada satu saat, semua masalah apapun itu, saudara-saudara, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan itu kata Alkitab, saudara-saudara. 8 ayat 28, Roma 8 ayat yang ke-8 kita baca ini, saudara-saudara. Roma 8 ayat yang ke-28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua mendatangkan kebaikan. Allah turut kerja. Berarti kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Allah turut bekerja berarti kekuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, di tengah-tengah setiap pergumulan kita. Tuhan ikut bekerja di dalamnya dengan kekuatannya, saudara-saudara, sehingga pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam banyak hal saudara bisa ingat, oh iya ya, lembah baka aku lewati, kurasa sangat menakutkan, tiba-tiba Tuhan ganti semua. Ya, ada kehidupan di dalamnya, dan ada berkat terselubung di dalamnya, saudara-saudara. Kuncinya kekuatan Tuhan kita andalkan, beribadah kita utamakan, saudara-saudara. Semua akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, masalah itu selalu membawa makin terburuk, sampai kita sadar, saudara-saudara. Seperti pengalaman Naomi kemarin, sampai sadar betul-betul, minta ampun, dan Tuhan bisa ubahkan lagi, saudara-saudara. Ya, jadi kita itu yang pertama, hasil yang pertama adalah bila kita hidup dari kekuatan Tuhan, kita berhasrat untuk beribadah melayani Tuhan. Hasil yang pertama, Tuhan mengubah lembah baka menjadi air kehidupan, mata air kehidupan. Pemazmur pernah berkata di Mazmur 23 itu, Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Ya, itu sangat hebat itu, saudara-saudara. Dan yang ketiga, ya, jadi 3 hasilnya kalau hidup kita hidup dari kekuatan Tuhan, dan kita hidup selalu mengutamakan ibadah dan pelayanan. Hasil pertama, Tuhan mengubah lembah baka menjadi mata air kehidupan. Yang kedua, Tuhan mengubah lembah baka sehingga berselubungkan berkat di dalamnya. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, saudara-saudara. Yang ketiga, Tuhan membuat perjalanan hidup kita berjalan makin lama makin kuat. Itu ayat yang ke-8. Ulangi, kita tengok di Mazmur tadi, saudara-saudara. Berjalan makin lama makin kuat. Tidak ada di dunia ini berjalan makin lama makin lelah, saudara-saudara. Rumus di dunia ini makin lama berjalan makin lelah. Ya, tapi rumus dari Tuhan, rumus orang kalau kekuatannya adalah Tuhan dan berhasrat beribadah, rumusnya berbeda. Makin berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah. Ayat 8 ini hasil yang ketiga ya. Ayat 8, 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Hasil yang ketiga, makin lama makin kuat. Ya. Bukan kekuatan daging, makin kuat imannya, makin kuat pengharapannya, makin kuat kasihnya kepada Tuhan. Inilah rumus perjalanan kita, saudara-saudara. Tidak ada makin lama makin meninggalkan Tuhan.
Makin lama putus pengharapan, makin tua langsung makin tidak ada lagi pengharapan. Ya. Tapi kalau kita, saudara-saudara, hidup dari kekuatan dari Tuhan, itu selalu kita tekankan itu. Tuhan, aku hidup kuat karena kuat kuasa-Mu. Aku kuat karena kasih karunia-Mu. Dan aku berhasrat untuk selalu ini kita tekadkan, terutama di awal tahun ini. Tuhan bukakan itu bagi kita, saudara-saudara. Ya, sehingga 3 hal ini kita dapatkan. Walau kita melintasi lembah Baka, saudara, kita tidak tahu bagaimana di awal tahun ini aja sudah kita melihat ya harga-harga naik dan seterusnya. Saudara tahu persis. Ya, kita katakan saya harus melintasi lembah Baka ini, dan Tuhan ubah menjadi mata air kehidupan. Ya, Tuhan ubah menjadi mata air. Karena kekuatan Tuhan itu dalam hidupku, dan aku berhasrat mengutamakan ibadah dalam segalanya. Kita lihat itu, saudara-saudara. Dan yang kedua kita lihat, melintasi lembah Baka, ada terselubung berkat. Ya, ada terselubung berkat di dalamnya. Musim awal, hujan musim awal, ya, musim menyelubungi. Setiap musim selalu ada berkatnya. Selalu ada berkatnya, saudara-saudara. Ya, selalu kita katakan, Tuhan, setiap musim apapun itu, orang menghadapi setiap musim, kita pun menghadapi musim. Selalu ada. Musim kemarau ada gunanya, musim hujan bagi kita ada gunanya. Di luar Tuhan salah, musim kemarau salah, musim hujan salah. Begitu orang, saudara-saudara. Bagi kita selalu katakan, setiap musim itu selalu terselubung berkatnya. Setiap masalah selalu terselubung berkatnya. Dan yang ketiga, perjalanan hidup kita makin lama makin kuat. Ya, karena kita mau menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara. Ya, makin lama perjalanan kita harus makin kuat. Kekuatan apa ini? Kekuatan iman kita, kekuatan pengharapan kita, dan kekuatan kasih kita kepada Tuhan. Ya, dulu pengharapan kita, iman kita terlalu sungguh-sungguh, tapi semakin lama kita ikut Tuhan, makin kuat kita, saudara-saudara. Ya, makin kuat kita, makin berharap kita kepada Tuhan, makin kuat kasih kita sampai gak bisa dihanyutkan oleh apapun. Kasih kita kepada Tuhan, air banyak gak bisa menghanyutkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, kuat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Terutama kita, ya, makin lama makin kuat, hendak bertemu dengan Yesus, mempelai pria surga. Ya, kerinduan kita masuk pesta nikah anak domba Allah, dan selalu itu kita rindukan. Kapanlah waktunya itu? Maunya segera Tuhan datang. Ya, di dunia ini tidak ada hal yang menyenangkan hati kita. Semua di dunia ini, saudara-saudara, hanya lembah Baka. Tapi kita berjalan makin lama makin kuat. Pasti kita tengok, saudara-saudara, kalau orang kekuatannya bukan dari Tuhan, ya 2 tahun udah tinggalkan Tuhan, sekian tahun melayani udah tinggalkan Tuhan, karena kekuatannya bukan dari Tuhan. Ya, apalagi kalau hasratnya nggak beribadah, hasratnya hanya berkat-berkat. Ya, aduh, nggak dapat berkat, tinggalkan Tuhan. Dapat berkat, makin terikat kepada berkat-berkat. Tapi kalau hasrat kita adalah beribadah, apa arti beribadah? Berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa, itu ibadah, saudara-saudara. Bertemu dengan Tuhan, membawa sesuatu kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel itu berziarah, membawa persembahannya. Ya, nggak datang mereka dengan tangan kosong. Mereka sudah jauh-jauh hari, aku mau datang ke Sion, aku mau berziarah, saya bawa persembahan. Ya, karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari yang kita hadapi, menikmati hidup dari kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Nikmatilah. Kalau kemarin menikmati kebaikan Tuhan minggu, tapi hari ini di PA ini
Nikmatilah hidup dari kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan uang, bukan kekuatan daging kita, bukan kekuatan apapun di dunia ini, tapi sesungguhnya adalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika kita lemah tidak berdaya, betul-betul kekuatan Tuhan terjadi. Rasul Paulus ada kekurangannya, ada ketidakberdayaannya. Berulang-ulang dia berdoa, Tuhan bilang ketika engkau lemah, nyatalah kekuatanmu. Kita akui kita lemah, kita akui gak ada yang bisa kita perbuat. Dan itulah membuat kuat kuasa Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita, saudara-saudara. Di hari-hari yang kita jalani ini, marilah kita hidup dari kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya kita bisa melintasi lembah kekelaman ini, tapi ayat membilang kita berbahagia, kita bersukacita. Kalau tadi lembah kekelaman bisa kita lewati, Tuhan obat, tapi ditambah lagi ayat yang ke-6, saya ulangi dari atas. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kebahagiaan dari surga melintasi lembah baka ini, saudara-saudara. Mari hari-hari ini, besok minggu saya juga berdoa, Tuhan tema apa yang harus kami pelajari, terutama di awal-awal tahun ini, supaya saudara di awal tahun ini jangan andalkan kekuatan. Di awal tahun, sepanjang tahun ini jangan tinggalkan ibadah apapun resikonya. Utamakan ibadah, hasrat, kerinduan, niat kita. Saya harus beribadah, saya harus beribadah. Kalau orang tidak beribadah, Joshua bilang sama keluarganya, saya bersama dengan keluargaku, aku harus beribadah. Gak perlu kita lihat usia gak beribadah, sudah saya ikuti tidak. Kita kuat karena kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita kuat karena hasrat kita beribadah kepada Tuhan. Pemain musik datang ke depan. Kita akan datang untuk mempersiapkan diri kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Allah yang setia, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan akan ubah lembah baka ini menjadi mata air kehidupan. Lembah baka berselubungkan berkat, dan kita berjalan makin lama makin kuat. Sekalipun ku berjalan, kita datang di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita bangkit berdiri menghadap Tuhan. Namun tangan
kita percaya sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku karena angkat tanganmu. Kaulah Tuhan yang berjalan, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang sekali lagi turunkan tangan. Kaulah Tuhan dan berjalan, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau kekuatan kami, kasih karunia-Mu kekuatan bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati kekuatan dari Tuhan, kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami berhasrat beribadah melayani Yesus Tuhan, Yesus Rajaku, Yesus berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan yang dari Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kekuatan daging kami tidak berguna, Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu lah kami perjalanan yang kami jalani ini. Kami mampu melintasi lembah baka. Bahkan Engkau ubah lembah baka menjadi mata air kehidupan. Lembah baka Engkau ubah menjadi berselubungkan berkat dan kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan dalam hidup kami, Tuhan.
sehingga makin lama perjalanan iman kami, makin kuat kami, karena kami ingin menghadap Allah, masuk pesta nikah anak domba Allah. Kami bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Ampuni kami jika kami mengandalkan kekuatan daging kami. Ampuni kami ketika hasrat beribadah tidak ada dalam hidup kami. Beri niat bagi kami Tuhan, beri kerinduan bagi kami. Karena Engkau tentukan kami di dunia ini hanya untuk beribadah Tuhan. Beribadah itu saja Engkau rindukan bagi kami. Dan ketika kami beribadah, segalanya Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dari ibadah inilah kami melihat semua yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu, dan malam hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Semua kebutuhan kami Engkau sediakan ya Tuhan, agar di dalamnya kami menikmati apa yang Engkau sudah sediakan. Layakkan kami, layakkan yang membagi-bagikannya. Perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami, memberi kekuatan yang berlimpah bagi kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Nyanyian Psalmo kita persiapkan. Nyanyian kita dari Psalmo, saudara-saudara sekalian. Haleluya, terima kasih Tuhan. 129 dari nyanyian Psalmo. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. 129 dari nyanyian Psalmo. Terima kasih Tuhan. Segala noda dosa, segala noda dosa yang mungkin kita telah lakukan, namun Kau telah menyucikan. Ku diperdamaikan hari demi hari, hari demi hari. Ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu, semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan siang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran-Mu, untuk setiap ajaran-Mu, amin, yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin aku
bangkit berdiri hari demi hari. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang perhatianmu semakin pribadi hari demi hari ku rindukan. Hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kekuatan anugerah dari Tuhan. Hari-hari yang kami jalani bukan kuat daging dan darah kami, tapi kekuatan tubuh dan darah-Mu. Terlebih perjamuan kudus yang ada di tangan kami Tuhan, yang selalu kami andalkan. Kami kuat di dalam Engkau, karena Engkau sudah berkorban bagi kami untuk segalanya yang Kau berikan, agar kami menikmati kekuatan dari Tuhan, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, kalau di hari-hari lalu banyak kali kami mengandalkan daging kami. Banyak kami hasrat kami bukan beribadah, hasrat kami justru perkara dunia ini. Tapi malam ini Kau tegur kami Tuhan. Kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Hasrat kami hanya beribadah, karena dalam beribadahlah segalanya yang Kau akan berikan, Engkau kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, segala sakit penyakit kami Kau sembuhkan, segala masalah-masalah kami yang Kau selesaikan bagi kami. Mampukan kami keluar, mampukan semua menjadi baik sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Haleluya. Lintasi lembah baka ini dengan kekuatan dari Tuhan, dengan beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan akan ubah segalanya menjadi baik bagi kita. Kekuatan berlimpah dari Tuhan. Angkat darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadi. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia. Sekali lagi, hari demi hari, hari demi
ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu, semakin mencekam dalam pribadi. Hari demi hari ku rindukan, hari demi hari ku rindukan kedatanganmu ya Tuhan, dalam kemuliaan kekal nan abad. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Besar Tuhan, layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan dari Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Perjalanan ini bukan kuat gagah kami Tuhan. Perjalanan ini adalah kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami beribadah di sana, kami merapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Segalanya Engkau ubah menjadi baik Tuhan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bisa kami lakukan, Engkau yang berbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di awal tahun ini Engkau membekali kami dengan firman-Mu Tuhan. Mulai dari menikmati kebaikan Tuhan yang mengubah suasana yang buruk menjadi baik. Kami menikmati di tahun-tahun mendatang ini. Sungguh hidup ini kami nikmati kebaikan Tuhan. Bahkan malam hari ini juga kami menikmati kekuatan dari Tuhan. Sehingga perjalanan ini Tuhan, perjalanan membahagiakan. Engkau ubah segala lembah baka menjadi mata air. Lembah baka berselubungkan berkat. Lembah baka ada kekuatan yang berlimpah bagi kami. Kenapakah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi di tahun mendatang ini, sungguh-sungguh kekuatan-Mu berlimpah bagi kami. Baik anak-anak kami di bangku sekolah mereka yang bekerja, Engkau selalu menuntun ya Tuhan. Semua Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami tinggal menikmatinya saat-saat kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit kami, kelemahan kami Kau sudah menanggung. Makanya kami tolak segala kuasa penyakit yang ada dalam tubuh kami. Apapun sakit penyakit kami, oleh darah Yesus kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Perpanjangan umur selalu Engkau berikan. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Berkat-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami akan berikan persembahan kami dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita persiapkan diri kita, berikan persembahan kita saudara-saudara. Karena Tuhan begitu baik bagi kita, Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Setelah lagi nyanyian kita tadi, terima kasih Tuhan, 129 ayat yang ketiga. Dan kita akan berikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang mau disucikan. Walau kelak bumi langit goncang, walau kelak bumi dan langit pun goncangkan, ku tetap pegang janji-Mu. Kau melindungiku hari demi hari.
sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia. Semua bangkit berdiri, kita angkat tangan kita hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadi. Hari demi hari ku rindukan, hari demi hari ku rindukan kedatanganmu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal nan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur buat segala anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Malam ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati kekuatan dari Tuhan adalah perjalanan hidup kami. Jika Engkau mengubahkan segalanya ya Tuhan, sampai Engkau angkat kami bertemu dengan Engkau mempelai pria sorga. Ketika Engkau datang untuk menjemput gereja-Mu Tuhan, Engkau selalu persiapkan kami, sucikan hati kami, kuatkan kami menghadapi apapun. Kekuatan dari Tuhan itulah berlimpah bagi kami. Kami boleh hadir malam hari ini. Setiap kehadiran kami tidak sia-sia. Jerilah kami perjuangan pengorbanan kami berikan karena nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami lebih lanjut di rumah kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Berlimpah berkat-Mu di hari-hari terakhir ini. Sungguh-sungguh Engkau yang selalu memelihara dan melindungi kami. Berdoa kami buat teman-teman kami yang tidak hadir, apapun keadaan mereka, jika karena sakit Engkau sembuhkan, jika hal yang lain tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan, uluran tangan-Mu lah berlaku bagi mereka Tuhan. Kerinduan yang terdalam dari kami agar semua kami punya hasrat untuk mengutamakan ibadah lebih dari segalanya. Terima kasih, berkati gereja kami, keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Berkati negara ini kami boleh tenang untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, pertemukan kami di hari Minggu mendatang ini, beribadah di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau sumber segala berkat, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Tidak ada latihan kor, minggu mendatanglah kita mulai lagi untuk kor bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua.